Selamat datang di Siniar Sudut Pandang, di mana kita membahas berbagai fenomena terkini dari berbagai sudut pandang. Bersama saya, Koko Dirgantoro, hari ini ada dua kawan saya, Aryo Bimo dan Bro Sigit Widodo. Kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik di mana matahari terbit pertama kali di Nusantara, di suatu pulau. Pak Sigit sudah senyum-senyum. Gimana Bro Sigit? Oh enggak, Sudah tahu kira-kira tentang apa? Saya kira tadinya mau bahas yang viral itu loh. Apa? Yang buah apa yang paling manis? Oh bukan ya? Aduh, ya. Bukan. Bukan, Salah. bukan. Iya. Pak Bimo mungkin udah ada gambaran kita akan membahas apa? Back to laptop dulu. Oke, siap. Oke, kita akan membahas pulau yang sangat kita sayangi yaitu Papua. Pak Sigit sudah 2-3 hari ini rasanya Bro Sigit ini begadang ya untuk mencari beberapa data menarik tentang Papua, data umum, dan kita juga akan bahas beberapa hal yang cukup lumayan teknis gitu ya untuk jadi bahan bahasan. Mungkin bisa kita mulai Pak. Dapat apa saja yang menarik? Ya ini kebetulan saya bawa contekan. Contekannya besar lagi pakai laptop. Nyusahin Banyak setting ya. memang ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di di 10 tahun terakhir itu Papua punya tingkat pembangunan yang sangat cepat sebetulnya dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Saya kasih beberapa data nih, yang tadi saya cari beberapa hari terakhir ini ya. Jadi kalau kita bicara tahun 2014 itu tingkat kemiskinan di Papua itu masih 27,8%. Dalam 9 tahun di 2023 dia turun signifikan sekali menjadi 21%, masih tinggi memang. Masih tinggi. Di atas dibanding nasional yang sudah di bawah 10%, tetapi kan dari 27,8 turun ke 21 itu sesuatu yang satu prestasi lah. Ya. Dan indeks pembangunan manusia IPM di Papua itu naik signifikan sebesar 5,6%. Oh ya, lumayan tinggi ya. Dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu juga kita lihat ada beberapa ada beberapa prestasi juga. Misalnya infrastruktur lah. Kita bicara infrastruktur. Kalau zaman dulu ya, mungkin di sini ada Bro Bimo yang beberapa kali ke Papua, mungkin bisa bicara tentang masa lalu Papua gitu. Dulu itu kan gambaran kita tentang Papua adalah kalau kemana-mana susah. Yeah. Mau keluar dari Jayapura aja susah karena nggak ada jalan. Nah, dalam 10 tahun terakhir itu ada pembangunan lebih dari 3.000 kilometer jalan Trans Papua. Kalau mau detailnya itu mencapai 3.446 kilometer. To be exact ya? Exactnya gitu. Dan setengahnya udah diaspal. Oh. 1.733 kilometer sudah diaspal. 1.712 belum diaspal. Jadi artinya setengah Trans Papua yang panjangnya hampir 3.500 kilometer itu setengahnya sudah diaspal. Artinya kalau kita melihat mungkin pandangan kita tentang Papua sekian puluh tahun yang lalu atau sekian belas tahun yang lalu. Terakhir kapan? Aku 2016. Saya juga 2016 itu udah agak mending. Dari dari Jayapura sampai perbatasan Papua Nugini itu udah bagus lah tahun itu ya 2016 ya. Tapi katanya sekarang sudah lebih bagus lagi. Termasuk ada ada jembatan Yutefa. Oh, okay. Waktu saya datang 2016 itu belum ada. Ya? Jadi saya waktu itu masih nyusurin pantai itu. Itu ada jembatan Yutefa yang merah itu ya, merah putih itu ya. Itu 1,3 kilometer. Ya. Kemudian banyak sekali ada jalan perbatasan sejauh lebih dari 1.000 kilometer. Kemudian bandara, ada catatan saya, ini saya nyontek sedikit. Bandara Siburu di Fakfak, Bandara Do Aturure di Nabire. Kemudian peningkatan Bandara Wamena dan ada terminal baru Bandara Mopah di Merauke. Ya. Jadi sangat pesat gitu. Ada pelabuhan peti kemas juga di Depapre seperti itu ya. Kemudian juga pos lintas batasnya itu sekarang ada 15. Kemudian yang dalam tanda kutip bagus banget lah ya itu ada di Sko di Jayapura. Kemudian di Sota di Merauke itu bagus banget. Jadi terakhir saya ke Papua tahun 2016 itu saya ke Sko. Waktu itu sudah hampir selesai dibangun, belum selesai banget. Itu aja udah keren banget. Jadi kalau kita dari Sko itu terus jalan ke Papua Nugini itu kerasa banget, oh Indonesia maju banget gitu. Jadi dari Jayapura ketinggalan ya ininya. Justru jadi kayak negara yang jauh lebih maju ya.
dari Jayapura ke Sko itu pakai jalan apa namanya, jalan yang sangat mulus gitu, melintasi hutan, kiri kanannya hutan, Ya, tapi jalannya ya. mulus, jauh lebih mulus dari jalan di Jawa gitu. Wah, menarik. Sangat-sansangat halus, sampai di Sko-nya bangunan lintas batasnya sangat bagus. Saya nyebrang ke Papua Nugini, kesannya jadi sangat tertinggal. Tertinggal ya. Jalannya masih banyak yang belum aspal kayak gitulah. Kita berdua 2016 ya. 2016 itu. Kita coba geser ke Bro Bimo yang mungkin lebih setelah kita ya. Jadi mungkin ada masa setelah kita datang. Bro Bimo terakhir ke Papua tahun berapa? 2019 kayaknya. Nah ya, lebih 2019 inilah ya. Tiga Lebih- tahun. lebih baru. Cuma tiga Lebih tahun update, baru lebih dong. update, lebih lebih baru. Cuma 3 tahun. Tapi itu kayaknya nyambung sama yang 10 tahun itu. Artinya masih dalam periode 10 tahun yang Bersigit Ya. sampaikan. Karena memang sebelumnya saya 10 tahun sebelum itu udah kesana juga. Oh. Dan emang Beda banget ya. Beda banget ya. Beda banget, dan waktu itu merasakan dari airport ke dari Sentani ke Jayapura itu 800.000 apa ya satu orang ya. Jadi Wow. jadi satu orang 800.000 ininya. Kemudian kalau waktu itu juga karena mengawasi pembangunan beberapa pengadilan gitu, kayaknya semen yang semen satu sak Mahal 1 juta dulu. itu bener. Itu Terjadi. benar-benar kejadian itu Sejuta ya, di satu beberapa sak ya. tempat di Di sana Papua. ya. Papua, ya. Gitu. Tapi 2019 sudah Berbeda jauh ya. much better. Beda jauh. Much better. Selain ke Jayapura pernah kemana lagi? Ya Bersigit. masih sekitar Jayapura aja ya. Bro Bimo? Aku ke tempatnya yang ada Freeport itu. Oh, iya iya. Nggak usah nyebut Nggak usah merek ya, nyebut merek. cuman ya di situ terus ke Jayapura, di Jayapuranya keliling-keliling pakai sepeda. Oh. Asli pakai sepeda udah enak banget ya dari Iya. itu. Terus kemudian kalau nggak salah waktu itu udah ada calon stadionnya atau apa, aku foto juga tuh. Itu keren banget ya. Udah beda banget ininya. Vibes-nya Jayapura ketika pertama kali datang sama Setelah yang sekian terakhir. tahun. Udah. Iya, siap. Saya selain ke Jayapura ke Wamena. Hmm. Wamena itu Wah, Mena. menarik. Ih, Saya ke Lembah Baliem. Beruntung sekali. Dan saya menyaksikan bakar batu live di depan mata saya. Bakar Oh. batu. Magis sekali ya. Ambience-nya itu Iya, iya. keren sekali ya. Nah, pertanyaannya Bagus pakai sekali. apa ke sana Apa? waktu itu? Naik pesawat dari Jayapura. Dari Jayapura aja naik pesawat ya. Naik pesawat ke Wamena. Nggak bisa naik mobil. Dulu direkomendasikan naik Nggak, pesawat. itu retorik sebenarnya. Iya, karena pada saat itu kan memang susah banget Susah, ya. ya. Dan mungkin kalau sekarang udah banyak terbuka ini. Saya nggak pernah melihat tanah lahan pertanian itu seperti di Papua. Karena lahir besar di Jawa ya. Tanah itu berbeda sekali. Serpihan, dan menurut saya ini hitam dan serpihan gitu. Ya. Serpihan. Kok begini ya? Ternyata itu memang tekstur lahannya, dan itu unsur haranya tinggi sekali. Unsur haranya tinggi sekali, dan kayak jadi raksasa di tanaman di situ tuh. Kubis jadi gede, daun bawang jadi gede. Saya itu padahal kayak tidak dirawat sungguh-sungguh. Direkayasa ya. Saya ngeliat sampai saya emes itu ngeliat. Kok bisa ya bilang gitu. Terus 2016 itu mereka sudah tanam padi di Wamena. Di Wamena itu. Padinya itu spesifik tapi ya, padi Toraja. Padi yang tidak butuh banyak air. Kayak padi gogo gitu ya modelnya. Iya, tapi varietasnya spesifik Toraja. Terus di sana juga saya makan jeruk. Jeruknya dari Wamena. Jeruknya enak sekali, tapi kayaknya nggak akan sampai ke sini. Nggak akan sampai ke Jakarta. Urusan logistik pasti harganya jadi mahal kan. Nanasnya juga enak, pisangnya juga enak. Ubi nggak usah ngomong ya. Kayak the best ubi di Indonesia itu ada di Papua ya. Ada di Papua. Wow. Saya juga makan, orang nyebutnya di sini keladi, di sana petatas namanya. Itu juga berbeda rasanya. Berbeda rasanya. Sekarang ada dijual di sini, harganya agak mahalan. Nanti kapan-kapan aku belikan. Kita bawa, kita makan di sini. Enak sekali. Itu yang penting itu dibelikan. Tapi bicara tentang kemajuan tadi, itu ada satu yang nggak boleh kita lupakan, kemajuan di Papua dalam 10 tahun terakhir. Koneksi seluler. Digitalnya ya. Digitalnya. Jadi kalau kita bicara sekitar 10 tahun yang lalu, itu koneksi data di Papua itu hanya 20%. Dalam 10 tahun dia meningkat jadi 60%.
dengan kondisi alam Papua yang kita paham lah ya, artinya sudah bisa menjangkau 60% penduduk Papua, itu menurut saya luar biasa. Bahwa kalau kita lihat sekarang, kalau ada tuh petanya tentang jangkauan Jangkauannya. dari seluler, itu hampir semua kota kecamatan sudah terjangkau Sekarang hari Sekarang. ini. luar biasa. 60%. Tentu yang di tengah-tengah hutan itu belum. Hmm. Dan itu ya kalau sekarang kita gampang lah ya. Sekarang kan koneksi satelit murah. Murah ya. Waktu masa Covid kemarin kan kita pernah mencoba untuk memberikan koneksi internet gratis berbasis satelit, dan itu masih mahal banget tuh. Masih puluhan juta pada saat itu. Sekarang sejuta udah bisa sih ya hari ini ya. Dengan teknologi hari ini. Tapi terlepas dari itu, dari yang koneksi satelit, koneksi yang seluler saja menjangkau 60%, dan hampir semua kota-kota sampai kota kecamatan lah, kira-kira kabupaten kecamatan itu sudah terjangkau. Distrik ya kalau di sana. Enggak, asumsi saya setelah tadi Bro Sigit cerita tentang infrastruktur dasar yaitu jalan, kedua tuh harusnya listrik ya. Ya. Habis itu baru ada data listrik. Iya, bisa juga sih. Ya kan biasanya Iya. itu dulu ya, jalan, Iya, iya. listrik, Nah, digital ya. Digital. Nah, kalau udah digital dia bisa mempercepat banyak hal ya. Betul. Di digital itu. Artinya informasi segala macam kan artinya sekarang sudah cukup tersebar lah di Papua. Kalau kita bicara 60% penduduk Papua sudah punya koneksi internet gitu ya. Ya. Dan internetnya kebanyakan 4G. Dan sekarang beberapa tempat sudah sedang ke 5G. Nah, bahkan yang di Jawa banyak yang belum 5G kan. Belum, betul. Itu aku masih ngalamin tuh. Dulu kan bangun infrastruktur untuk pengadilan di Papua. Itu kalau misalnya ada zamannya, kayak katanya tuh backbone-nya tuh di sepanjang laut itu. Betul. Dan itu backbone-nya rusak itu bener-bener seminggu tuh Ngeblank. Jadi dulu itu kalau mati ketabrak semua. kalau ketabrak kapal putus itu. Iya. Zaman itu. Iya. Sekarang kan udah lewat satelit. Dan ya. sekarang nggak kayak gitu ya? Nggak. Sekarang kebanyakan lewat satelit. Satelit ya? Satelit. Wah, luar Koneksinya. biasa. Tapi 2016 itu aku lupa ingat ya, tapi aku nggak pernah mengalami gangguan tuh. Di kota-kota Mungkin besar karena nggak Jayapura masalah ya. ya kalau Jayapura ya. Tapi kalau kota-kota kecil kayaknya waktu itu masih susah. Karena saya sangat ingat sekali mudah sekali saya menghubungi siapapun di sana gitu. Selain mengingat makan di sana kan. Iya. Itu sangat mudah. Gitu. Terus yang agak menarik ya, kenapa semua orang memandang ke Papua ya? Papua yang salah satu kanopi yang cukup tebal di Indonesia. Tutupan hutannya itu salah satu yang terbaik lah di Indonesia. Apa sebetulnya kanopi? Kanopi ya benar ya. Tutupan hutan gitu. Tutupan hutan. Jadi sangat sensitif gitu kalau ada urusan memanfaatkan lahan hutan apa segala macam gitu kan. Jadi seolah-olah akan ada pengundulan besar atau malah dipersepsikan Papua sedang habis gitu hutannya gitu kan. Itu mungkin Pak Sigit Bro Sigit udah ini nyari informasi hutan ya. Sebetulnya kalau kita bicara tutupan hutan di Papua, itu sampai hari ini masih tetap yang paling tinggi persentasenya di Indonesia. Oke. Angkanya itu rata-rata sekitar 91% lah. Oke. Kalau ini datanya, saya punya data yang di breakdown, yang paling tinggi itu di Papua mana? Papuanya sendiri. Provinsi Papua ya? Provinsi Papua itu Induk ya, Papua Induk ya? Papua Induk itu 94,3%. Oke. Kemudian di Papua Barat itu 93,5. Turun sedikit Papua Barat Daya 92,4. Papua Tengah 87,5. Mungkin juga daerahnya tidak semua hutan ya, karena gunung juga dan sebagainya. Papua Pegunungan 81,6. Yang paling kecil memang Papua Selatan di 67,6%. Tapi ini pun masih jauh di atas rata-rata tutupan hutan di Indonesia. Tutupan hutan di Indonesia itu 60 something ya? 60 rendah lah ya, 61 sekitar segitu. Ada yang bilang sekitar 50-an lah. Ada yang bilang 50-an, tapi data yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar 61%. Data berapa Pak ya? Data yang 61%. Bukan data Papua terakhir. Data Papua terakhir ini 2024. 2024 ya. 2024 ya masih lah. 2 tahun yang lalu ya masih ya. Dan relatif memang perubahannya nggak terlalu besar sebetulnya ya, walaupun ada yang merasa bahwa ada deforestasi dalam tanda kutip dibilang terbesar dalam sejarah dan sebagainya gitu ya, ada karena orang-orang yang bilang seperti itu, tapi sebetulnya faktanya nggak separah itu sih. Artinya ya memang ada peralihan
penggunaan lahan, tapi Lahan. kan ya kemajuan selalu seperti itu kalau buat saya. Ya, ya, ya. Di sana itu kopi di sana kan juga bagus ya. Iya. Kopi beberapa kopi di Papua ya. Wamena ya, sama kopi mana Wamena, lagi ya? ya Wamena yang Heeh. terkenal ya. Cuma waktu ke sana saya nggak lihat kebunnya, itu monokultur, kebun kopi monokultur atau berdampingan dengan naungan di hutan gitu. Agroforestry. Agroforestry gitu. Kayaknya agroforestry punya kans ya kalau di Papua kalau lihat Iya. hutannya sebanyak ini ya. Jadi gimana tuh? Gini Pak, gini Bro Bim, kayak di Vietnam, kayak di Brazil, itu kopinya monokultur. Oh, Kopinya itu satu ladang itu kopi semua. Kebun kopi. Kebun kopi, oke. kebun kopi. Nah, Indonesia, kopi itu menarik. Jadi selain akarnya mencengkam lahan itu cukup membantu tanah supaya nggak longsor kita kopi, dia bisa hidup berdampingan. Dia Dengan ada pohon-pohon naungan, lain yang ada naungannya Nutupi gitu. naungannya. Biasanya kalau ada naungannya kan kurang sinar matahari mati tanaman. Iya, iya. Kopi nggak. Iya, iya. Nah, itu menarik. Nah, masalahnya kalau di kopi hutan itu tidak bisa dimaksimalkan seperti kopi monokultur di ladang. Jadi dia lebih lambat matang, Iya. tapi rasanya lebih enak, Lebih enak. Dan itu organik. organik. Dan itu yang terjadi di Wamena. Di Wamena. Kayak di Indonesia sekarang yang di perhutanan sosial rata-rata mulai arah seperti ke sana itu ya, agroforestry. Agroforestry Oh, dan organik, dan kan kopi organik jauh lebih mahal harganya Harganya lebih mahal. dan lebih enak. Aku paling suka tuh Robusta Wamena. Oh, Ya, Itu ya. enak banget. siap. Sekarang disebutnya ini anti-deforestation commodity. Jadi tidak menebang Iya, kayu naungannya, iya, tapi iya, ditanam iya. kopi, kopinya dipanen. Jadi kopi Siap, itu siap. menahan supaya tidak dilakukan di pemotongan Deforestasi. pohon kayu gitu. Oh, oke. Terus ada juga yang nyebut climate resilience. Hmm. Jadi kalau di branding bahasa Inggris itu memang jadi Bagus kelihatan ya, iya, berkelas gitu ya. Padahal itu barang-barang kita Iya, sendiri iya, gitu. iya. Itu sama kayak makanan tuh kalau bahasa Inggris jadi lebih mahal Jadi gitu ya. mahal, betul. Kalau Contohnya gado-gado itu murah. Oke. Kalau apa namanya? Vegetable with Vegetable peanut sauce. with peanut sauce jadi mahal kayak Nah, gitu. Betul. Gitu. Dan Ya, kita kayak punya gitulah. kans itu Bro Bimo untuk ekspor kopi. Ekspor kopi kita kemarin berapa? Kita sempat ngobrol-ngobrol masih di bawah 5% ya? Dari dunia ya? Rendah ya. Dari total ekspor pasar ekspor dunia, Indonesia itu di bawah 5% ya kopi ya. Padahal kita mengekspor total produksi kopi untuk ekspor itu sekitar 30 sampai 40% gitu. Oh. Jadi kalau misalnya ditingkatkan lagi, lahan ditambah gitu ya, itu ekspor kita bisa tinggi dan marginnya bagus karena agroforestry. Jadi kuncinya adalah menambah Lahan. luas lahannya Luasan. yang supaya produksinya lebih banyak Dan sehingga kehitung. dan kayunya di hutan dijaga karena penting untuk berdampingan dengan kopi. Betul. Kayak gitu. Dan itu Si petaninya menjaga hutannya, karena Hutannya. kalau misalnya hutannya enggak ini kopinya juga juga nggak mati. bagus. Oh ya, Kopinya juga rusak. mangrove sama silvofishery juga. Iya, kayak gitu iya, seperti itulah. Enggak tahu, mangrove sama lamun begitu juga nggak sih? Iya, Iya. iya. Dan di Papua itu mangrove-nya paling luas di Indonesia. Wow. Sampai sekarang. Mangrove di Indonesia aja terluas di dunia kan? Benar. 24 ya? 25% ya? 24% 24%. itu sekitar 3 juta hektar. Oke. Dan terbesar ada di Papua ya? Dan terbesar di Indonesia adalah Ada di di Papua Papua. ya? Di Papua. Memang luar biasa ya. Dan yang menarik itu kulinernya juga advance gitu. Mungkin teman-teman saya ini fun fact sedikit lah ya tentang saya di sana makan ini kan. Makanan yang sudah saya impikan sejak dulu adalah papeda. Iya. Mungkin tahu lah papeda kuah kuning pasti kan, papeda kuah kuning kan. Dari situ saya mulai nyari tahu makanan ini uniknya apa. Ternyata itu indeks glikemiknya rendah. Jadi untuk orang yang badannya Diabetes segede bagus saya ya. itu bagus. Iya. Lebih cocok karena untuk orang yang berpotensi kena gula, makan papeda itu jauh lebih sehat karena lebih indeks sehat. glikemiknya rendah. Apalagi Terus ikannya enak banget. Ikannya ya, enak banget di Papua ya, seger Wah. ya. Terus yang kedua, selain indeks glikemik rendah, si papeda ini lepas lambat, Pak. Lepas lambat itu kalau kita makan kenyangnya lama. Oke. Kenyangnya lama. Saya baru oh iya benar juga kenyangnya lama karena kalau nasi kita sarapan jam 12 makan. Iya. Kalau sagu kita bisa late lunch itu bisa. Bisa tahan gitu laparnya itu. Ajaib juga ya. Cocok buat puasa berarti ya. Cocok buat puasa. Sahurnya papeda. Cuma problem dengan ini ya, bukan problem ya. Memang diciptakan supaya seimbang ya.
sayuran di sana kan relatif mudah ya, dari hutan, dari apa. Hmm. Ada satu distrik penghasil sayur yang terkenal di sana, distrik Kerom. Kerom. Oke. Jadi karbonya dari sagu Ya. sama si petatas, Ya. ubi ya kan. Proteinnya dari ikan dan ternak mereka. Ternak mereka ya sekarang babi mahal tapi di sana ya. Ya. Babi. Apalagi kalau buat pesta, Ya. mahal itu. Terus Iya. berburu di hutan ya kan, Iya, iya. dapat protein dari hutan, dapat Hmm. protein dari sungai atau laut ya kan. Jadi si sagu yang proteinnya relatif rendah cuma 1-2%, itu tertutupi dengan protein hewani. Nah, jadi imbang, memang sudah diciptakan Iya, iya, begitu iya, alamnya gitu. Cuma Cuma waktu itu ya tahun 67 waktu Pak Harto jadi presiden gitu ya, itu 60% rakyat miskin, Bang. Iya. Ya kayak Bro Sigit lah sekarang. Iya. 60% itu ini disaksikan seluruh penjuru Iya, iya. dunia nih. 60% itu rakyat miskin. Jadi Nanti saya kasih nomor rekening saya. dia Pak. balas nanti. 60% rakyat miskin, jadi bisanya itu makannya karbo. Karbo dari ladang, Ya. ubi, singkong, jagung di Jawa ya. Nah, itu proteinnya rendah. Kenapa mereka proteinnya rendah? Karena mau makan ayam, telur, daging sapi, daging kambing itu mahal sekali. Susah. Ini sama kan Club 50 kan, Ya. merasakan kan cuma makan Enggak. ayam seminggu sekali kan. Saya kan Gen Z, Pak. Iya. Kalau pakai umurnya- garam, pakai kerupuk pakai ini. dia selalu mengaku Gen Z kalau usia dibagi 3. Oh, iya. Iya, Oke. Nah, untuk asupan proteinnya supaya mencukupi, beras lah dipilih. Selain waktu itu kayak kalau makan beras itu udah kelas atas gitu loh. Iya. Kalau makan singkong apa segala macam kelas bawah Pas kan. Nah, bawah. beras itu proteinnya 7%. Dan pada saat dia ditanak, dia menyerap air, proteinnya turun tapi kandungan airnya tinggi gitu. Tapi tetap aja proteinnya tetap tinggi Tetap gitu, tinggi. lumayan 3-4% gitu. Lauknya dikit nggak apa-apa. Lauknya yang dikit penting nggak apa-apa, nasinya banyak. banyak. Itu budaya dulu kan? Iya, kan? iya, iya, iya. Kayak makan buat mau kerja di Tanjung Priok kayak gitu. Betul. Ya. Iya, Jadi iya. kalau kerja kasar itu harus porsi Portugal, porsi tukang gali. Tapi gila ya, berarti kepikiran sampai segitunya ya. Itu kan berarti memikirkan seluruh rakyat Indonesia harus tercukupi karbohidratnya dan proteinnya. dan proteinnya gitu ya, sekaligus dengan sumber daya yang ada gitu Betul. kan. Biasanya kalau susah itu kreatif. Tapi kalau misalnya waktu zaman Soeharto itu sudah ada medsos, habis itu pasti. Kenapa? Iya dong. Iya dong. Ya dong. Wah, Papua yang biasa makan sagu, dipaksa makan Nasi. beras. Iya, Itu kalau menyebar ke seluruh Indonesia kan pasti. Iya. Sampai sekarang itu masih. Kayak sekarang Oh, juga. iya, kayak Gitu sekarang. kan, kita ngomongin food estate atau Ya, itu saya sempat ribut sama Bro Sigit. kenapa? Jadi saya ngerasa bahwa tidak adil. Orang Papua itu pukul sagu ngambil di hutan gratis, ya kan? Ubi juga bisa ambil yang tumbuh di hutan atau di Betul, ladang mereka gratis. Betul. Petatas juga sama gitu kan. Sekarang mereka harus menjual komoditas itu untuk membeli beras. Tapi Sigit ngomong sama saya, bukankah itu pilihan gitu? Iya. Gimana Pak ngomongnya Pak? Ya kan kita nggak bisa ngelarang orang Papua untuk makan nasi kan. Artinya kalau kita bicara di Papua tidak butuh Beras, nggak beras, butuh tidak padi. butuh sawah gitu ya. Karena orang Papua sebetulnya bisa hidup dengan sagu, bisa hidup dengan tinggal datang ke Iya. hutan, ngambil hasil hutan. Tapi apakah orang Papua cuma diberikan pilihan itu? Apakah orang Papua cuma boleh ngambil barang di hutan, berburu babi misalnya, kemudian bikin bakar batu segala macam? Kan orang Papua harus punya Papua pilihan. juga berhak punya pilihan. Harus punya pilihan. Jadi orang Papua tetap boleh dong makan nasi. Orang Papua boleh dong misalnya butuh infrastruktur, butuh dibangunkan jalan, walaupun mungkin untuk itu dia jalannya pasti harus lewat hutan gitu kan. Jadi saya kok merasa ada satu narasi yang kurang sehat yang menyatakan bahwa ya udah biar Papua dibiarin aja kayak gitu. Jangan diutak-atik Jangan lah. membangun. Jangan diutak-atik. Tapi kan orang Papuanya harusnya kan punya pilihan gitu. Ah, kan. iyalah. Itu dia. Tapi ini juga perlu kita pikirkan gitu, Bro Sigit. Jadi bisa dapat karbo gratis, dapat protein gratis, ya kan? Sekarang mereka harus jual untuk karbo yang lain. Maksudku Betul. kita juga harus fair gitu loh. Betul. Kan
nilai tukarnya lebih rendah gitu, nilai Betul. tukar ini barang gitu. Jadi ekonominya juga harus dibangun Betul. biar masyarakatnya lebih sejahtera. Pilihannya itu jadi pilihan rasional. Kalau mereka tetap mau pakai sagu karena alasan kesehatan, nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Tapi kalau lebih ringkes, lebih apa gitu di kota gitu ya, mereka beras nggak apa-apa juga gitu. Nah, Tapi jangan juga yang biasa ngambil di hutan dibunuh gitu. betul. Nggak boleh gitu, nggak Betul. boleh lagi ditahan, nggak boleh masuk Boleh hutan. dong. Padahal kan itu nggak cuma sumber makanan ya, sumber Iya. obat-obatan Betul, juga betul. gitu. Itulah kadang-kadang jiwa sosial saya meronta-ronta kalau orang dilarang-larang gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan pada dasarnya semua pembangunan, semua mau itu bikin food estate, mau bikin apapun proyek strategis nasional, itu kan buat Papua kan sebenarnya. Iya. Enggak, saya kok merasanya ada yang berpikir begitu bahwa yang namanya proyek strategis nasional itu buat Jakarta gitu. Enggak kepikir kalau buat saya. Justru saya mikirnya di Papua kita punya apa kelebihannya, lalu kita bisa masuk di situ. Dan itu adalah untuk jadi dibangun untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri dari awal. Jadi kita Betul. bisa mendesainkannya lebih baik. Betul. Enggak, ini pikiranku, Ya, tapi ya. Betul. tapi Kalau ini Bimo, aku terinspirasi dari berita dengan narasumber Wamentan. Dia membicarakan sesuatu yang menurut aku tuh inspiring bahwa Papua dan juga wilayah lain yang food estate untuk padi dan dengan lahan yang luas itu untuk persiapan stockpile kita dalam berapa puluh tahun ke depan gitu. Betul. Jadi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Betul. Oh benar juga saya mikirnya. Jadi bisa jadi gini Bro Bimo, yang dibuka untuk padi di Papua gitu ya. Bisa jadi loh ya, bisa jadi ya. Di kemudian hari Jawa itu yang tergantung sama Papua. Bisa jadi. Bisa loh. jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Karena iyalah. melimpah sekali kan. Betul. Iya. Dan daya dukung Jawa tuh udah semakin Dan tadi kan udah makin katanya turun. Daya dukung sangat lingkungan. ini kan, sangat subur kan tanah di Papua kan. Sangat subur, Sangat subur. sangat subur, betul, betul. Dan satu hal sebetulnya tadi yang mungkin sudah terlintas juga gitu dari Bro Bimo gitu. Sebetulnya kan harusnya concernnya adalah bagaimana pembangunan di Papua ini dinikmati oleh masyarakat Papua. Bagaimana pembangunan di Papua ini kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat Papua sehingga nanti dia bisa punya pilihan. Dia bisa mau makan nasi gitu ya. Dia mau makan steak gitu ya. Boleh-boleh Exactly. aja kan? Exactly. Nggak Dia harus nggak harus seperti- kemudian kayak semacam apa? Kayak semacam dinarasikan ya masyarakat Papua nggak butuh itu. Masyarakat Papua itu cukup hidup di hutan. Ya itu pilihan sih gitu. Boleh-boleh aja, tapi apakah semua masyarakat Papua kemudian harus hanya mengambil makanannya dari hutan dan tidak menikmati hal-hal yang lain? Kan tidak cuma makanan juga. Kita bicara pendidikan, kita bicara informasi gitu ya. Kalau tadi koneksi internetnya sudah mencapai 60%, kan tidak cuma koneksi aja. Kontennya seperti apa, bagaimana masyarakat Papua bisa menikmati perkembangan digital, itu kan butuh dana, butuh uang lah gitu ya. Dan kalau masyarakat Papua kemudian tidak dikondisikan untuk berkembang seperti daerah-daerah yang lain, kan juga nggak fair buat mereka. Ya karena Gitu. kalau menurutku malah Papua ini Mas Koko manusia unggul loh di Indonesia. Makanya kalau aku jadi manajer tim sepak bola Indonesia, mungkin yang paling banyak kupilih itu pemain-pemain dari Papua. Betul. Untuk masalah fisiknya itu paling sempurna kalau menurutku ya. Yeah. Jadi tapi itu kan harus dipupuk dari Dari mulai awal. kecil, dari mulai kandungan dan segala. Nggak Betul. mungkin lah tiba-tiba mereka jadi Betul. hebat gitu. Saya pernah baca tuh, agak lupa aku Bro Sigit. Fisiknya itu memang berbeda. Apa ya, serabut otot merah, apalah, lupa saya. Itu memang berbeda, memang lebih unggul. Lebih unggul. Aduh, itu dulu aku Persib ya. Tapi kagum sama Manokwari sama Persipura tuh mereka itu ya, maksudnya ini dari sisi sepak bola aja nih ya. Tapi kupikir cuman satu yang kepikiran dengan melihat kondisi pada saat itu. Ini kalau misalnya gizinya terjaga dari kecil, kemudian pendidikannya bagus dan sebagainya, luar biasa ini tanah. Nanti Papua ini luar biasa. Jalan itu. Ya. Orang mengira cuma alur transportasi kan. Yeah. Itu juga mendukung olahraga. Mereka bisa sparring jauh-jauh kan. Betul. Dengan tim unggul kan dulu kan susah. Susah. Karena nggak ada jalan kan. Betul.
Tapi hubungan asmara juga bisa Bisa. antar kota. Dulu kan cuma satu desa doang. Iya. Ya kan sekarang ada jalan. Dulu 6 hari jalan kaki kan. Iya. Sekarang udah cuma berapa jam gitu kan. Ya, serba-serbi Pengalaman ya, Pak, ya. Iya. Gitu kira-kira. Banyak hal menarik lah. Iya. Rasanya 24 jam kurang kita bahas ya. Waktu juga yang menentukan. Siap. Rasanya banyak hal menarik bisa kita gali dengan berbagai sudut pandang. Mohon maaf jika kita berdebat kadang-kadang satu sama lain. Mungkin episode kedua kita perbaiki ya, debatnya lebih kencang. Siap. Hari ini agak halus. Tapi nggak bocor. Bukan bocornya yang halus ya. Nggak bocor. Tapi halus. Iya. Terima kasih Bro Bimo. Terima kasih Bro Sigit. Kita berjumpa lagi di sudut pandang episode berikutnya. Sampai jumpa.